dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Saya Saifur Rahman, jurnalis Banjarmasin Pos, dalam program Saksi Kata, mengajak Anda semua untuk melihat lebih dekat sebuah inisiatif luar biasa yang dilakukan di kota Banjarmasin. Hari ini, kami berkesempatan mengunjungi Rumah Singgah Maju Sejahtera, binaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Bersama Nur Ahmad Safaruddin, Koordinator Rumah Singgah, kita akan mengupas tuntas seperti apa dan bagaimana penanganan yang diberikan kepada anak-anak terlantar di jalanan. Mari kita saksikan bersama dedikasi dan harapan yang terjalin di tempat ini. Selamat menyaksikan. Boleh ceritakan terkait kegiatan di rumah singgah ini, Pak? Di rumah singgah ini merupakan suatu tempat atau wadah penampungan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, utamanya orang-orang terlantar. Baik yang anak-anak terlantar, disabilitas terlantar, maupun orang yang mengalami gangguan kejiwaan terlantar. Baik, Bapak. Khusus anak-anak, Pak. Khusus anak-anak ini jumlahnya berapa ya, Pak? Setiap kali mereka datang, adakah skalanya misal per bulan atau per minggu atau per hari mungkin ada yang datang? Kalau kedatangan PPKS anak-anak jalanan itu biasanya itu hasil dari razia dari Satpol PP. Di sini kadang diantar ada 10, kadang 5 orang, tergantung dari hasil razia dari Satpol PP. Jadi tamu di sini selama maksimal 3 hari ya, kemudian mereka dikembalikan kepada keluarganya. Berarti memang sifatnya sementara, Pak, ya? Sementara Kalau untuk kegiatan anak-anak di sini, Pak, kegiatannya apa aja, Pak? kalau di sini anak-anak sih kegiatannya kita ada kegiatan bimbingan keagamaan setiap hari Senin dan Kamis. Kemarin kalau hari Jumat itu biasanya kita ke kegiatan olahraga aja, olahraga misalnya di lapangan yang ada di rumah singgah ini. Ini kan anak-anak dari jalanan, Pak, ya? Mereka itu berarti tidak sekolah dong, Pak? Iya, rata-rata anak-anak jalan itu tidak sekolah, tapi ada juga yang sekolah, tapi kadang mereka membolos karena mungkin disuruh tuntutan dari keluarganya, dari orang tuanya untuk eh, mengemis, kemudian menjadi badut, menjadi manusia serupa di jalanan. Akhirnya mereka membolos sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan di sini sifatnya sementara ya Mas ya. Jadi sifatnya sementara itu nanti setelah di asesmen tuh kita tawarkan apakah mereka mau masuk ke dalam panti. Kan ada beberapa panti yang untuk anak-anak yang anak remaja ya, itu ada pelatihan-pelatihan di panti itu sebenarnya. Ada pelatihan bengkel, kemudian ada pelatihan uh, barber yang untuk potong rambut itu, kemudian ada pelatihan menjahit, dan pelatihan komputer juga ada. Jadi kalau mereka berminat tuh nanti akan kita coba salurkan, kita rujuk ke panti-panti tersebut. Kemudian ini juga kan ada namanya program sekolah rakyat, tapi ini sudah berjalan ya, sudah ada beberapa anak-anak yang tidak mampu yang dari keluarga desil 1, 2, dan 3 itu yang kita ikutkan sekolah rakyat ya, yang ada di saat ini ada di 2 tempat di Banjarbaru, yakni di Budi Luhur dan di Balai Besar di Jalan Trikora di Banjarbaru. Baik, Bapak, untuk pembinaannya, Bapak, seperti apa sih pembinaannya, Pak? Apakah sekedar teori kah, atau tausiah kah, atau kegiatan fisik lainnya yang tadi sampaikan seperti olahraga, atau ada kegiatan yang lain, Pak? Kalau di sini kebanyakan saat ini untuk kegiatan ceramah agama dan baca tulis Al-Quran. Kemudian ya kalau olahraga itu paling di sini seperti senam seperti itu aja. Karena di sini fasilitasnya belum lengkap ya, seperti apakah lapangan uh, bulu tangkis itu belum ada, atau lapangan futsal itu di sini belum ada, atau di sini tenis meja itu belum ada fasilitas seperti itu di sini. Jadi di sini hanya sementara saja. Jadi di olahraga itu pun biasanya olahraga yang ringan-ringan saja, yang tidak memerlukan peralatan yang banyak lah, tetapi bisa dilakukan di lapangan secara bersama-sama. Sifatnya sementara berarti memang sebelum dijemput
mereka bermalam di sini Pak ya, tinggal di sini. Kalau bermalam ya kadang tergantung dari hasil asesmen. Kalau dari asesmen itu ada keluarga, paling besok misalnya sudah ada keluarganya, maka kita akan menghubungi keluarganya untuk menjemput. Atau kita yang mengantar. Kalau misalnya keluarganya tidak menjemput, tapi diketahui alamatnya di mana, kita lakukan penelusuran keluarga. Setelahnya itu, maka kita akan kembalikan kepada keluarga. Baik, untuk pelayanannya Pak, kalau untuk yang bermalam ya Pak ya, pasti ada lah yang bermalam. Seperti apa dapurnya mungkin, pelayanan makannya, tempat tinggalnya seperti apa sih Pak di sini Pak? Kalau di sini kita ada eh, tempat makan, ruang masak ya, ruang memasak. Itu ada 2 orang petugas kita. Mereka itu yang membuat makanan atau masakan untuk 3 kali sehari. Jadi di sini diberikan makanan selama 1 hari itu 3 kali. Jadi dari pagi, siang dan sore hari. Kalau untuk kegiatan lain Pak, khusus mungkin seperti kreativitas kah, kesenian kah, atau kedisiplinan yang lain itu ada Pak di sini Pak? Di sini belum ada, belum ada. Karena di sini kebanyakan eh, orang-orang terlantar yang ditampung di sini. Kalau anak-anak itu tadi sifatnya yang sementara saja, maksimal 3 hari aja di sini. Jadi memang tidak sampai berminggu-minggu Pak Tidak ya? sampai berminggu-minggu. Kalau yang untuk kegiatan seperti itu kan harus dilakukan secara berkala ya, ada waktunya, ada tempat yang memadai, istilahnya yang kemudian ada pelatihnya. Di sini belum belum ada pelatih olahraga yang itu, tidak ada pengasuh pengasuh yang untuk anak itu juga belum ada di sini. Baik Bapak, kita fokus ke anak-anaknya ya Pak ya. Kalau misalnya nggak ada yang jemput dari orang tuanya, tidak ada yang datang seperti apa? Seperti apa Pak? Kalau tidak ada yang menjemput itu, maka kita kan ada namanya forum LKS ya, lembaga kerjaan sosial anak. Nah mereka itu kadang ada memiliki panti-panti untuk anak. Nah, kalau yang tidak memiliki orang tua itu, maka kita akan coba koordinasikan dengan panti-panti. Nah, nanti panti itu yang akan menampung anak-anak itu. Jadi mereka di panti itu nanti akan menampungnya, kemudian memberikan mereka sandang, pakaian, kemudian makanan, kemudian juga termasuk pendidikan. Jadi di panti-panti itu nanti yang akan mengasuh anak-anak yang tidak ada orang tuanya sama sekali. Jadi dari sini kalau memang tidak diketahui Ya, keluarganya, lalu diantar ke ke panti. panti-panti. Ya, akan koordinasi dengan panti-panti yang mana panti yang bisa menampung. Kalau dari pengamatan Pian per tahun 2025 ini, seperti apa perkembangannya Pak? Apakah semakin menurun ke anak-anak yang datang ke rumah singgah ini atau semakin bertambah malah? Kelihatannya semakin bertambah, mungkin karena faktor ekonomi ya juga ya, mungkin karena banyak anak-anak yang sekarang mungkin putus sekolah karena himpitan ekonomi. Kami melihat itu ada peningkatan lah terhadap anak-anak yang tinggal di jalanan itu dan diantar ke rumah singgah. Baik Bapak, ada tidak anak-anak yang sudah dari sini ketika dipulangkan ke rumah orang tuanya, ternyata beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian dia ditangkap lagi oleh Satpol PP, didapati lalu dibawa lagi ke sini? Ada nggak seperti itu? Ada, memang ada seperti itu. Memang kan kita waktu sebelum kita kembalikan tuh kita memberikan edukasi kepada orang tuanya bahwa anak ini adalah dalam pola pengasuhan orang tuanya. Kalau ada orang tuanya itu wajib kan orang tuanya memberikan pola pengasuhan. Baik itu pengasuhan itu dalam hal baik itu pendidikannya, baik itu makan minumnya, baik itu pakaiannya, maupun kasih sayangnya, itu kan menjadi tanggung jawab orang tua. Di situ yang kami mengedukasi pada orang tua jangan sampai anak-anak itu tinggal di jalanan, karena di jalanan itu kan istilahnya rawan terjadi tindak-tindakan kejahatan maupun tindakan kekerasan, bahkan juga tindakan pelecehan seksual. Nah, itu yang kami berikan edukasi kepada orang tuanya. Jadi ada saja seperti itu, dan mereka orang tuanya biasanya kami suruh membuat surat perjanjian atau surat pernyataan bahwa anak ini tidak jangan sampai lagi berada di jalanan.
biasanya Pak kalau memang seperti itu berkali-kali terus, apa tindakan dari pihak rumah singgah? Adakah nanti diserahkan kepada pihak petugas mungkin yang lebih berwenang memberikan sanksi umpamanya agar tidak terjadi lagi penelantaran anak-anak oleh orang tuanya? Kalau di sini kan dinas sosial itu tanggung jawabnya dalam hal rehabilitasi sosial terhadap anak itu ya. Kalau misalnya sanksi itu kan kita tidak memiliki kewenangan karena itu berkaitan dengan peraturan daerah Perda. Sedangkan aparat penegak penegak Perda ini kan di Pemko ini adalah Satpol PP. Jadi mereka yang biasanya memberikan sanksi itu terhadap anak-anak jalanan itu. Kalau kami sifatnya dari dinas sosial ini hanya tindakan rehabilitasi sosial terhadap anak itu. Berarti untuk orang tuanya itu bisa dikenakan sanksi Pak ya? Sebenarnya bisa kan ada undang-undang perlindungan anak. Nah, undang-undang perlindungan anak itu kan sebenarnya keterlantaran anak itu kan bisa menjadi apa sanksi bagi orang tuanya. Orang tua yang mentelantarkan anak itu kan bisa mendapatkan sanksi sebenarnya di undang-undang itu. Kan di undang-undang itu melindungi hak-hak anak, hak anak terhadap pendidikan, hak anak terhadap kasih sayang, hak kebutuhan anak terhadap makan dan minumannya, pakaiannya, itu kan ada di undang-undang itu kan. Artinya itu orang tua wajib memenuhi itu jangan sampai terjadi penelantaran terhadap anak. Itu di Baik undang-undang Bapak, perlindungan anak. baik Bapak, kita cerita awal mula dari anak-anak yang diantar oleh Satpol PP datang langsung ke sini. Kemudian dari pengantaran itu tindakan dari petugas rumah singgah seperti apa Pak? Apakah nanti mandi dulu kah atau makan dulu kah atau seperti apa tuh Pak? Tergantung waktu diantarnya. Kalau waktu diantarnya sebelum jam makan siang, maka tentu akan kita berikan pada saat waktu jam makan siang kita akan berikan makan dulu. Kita berikan makan dulu. Kalau sudah selesai makan, baru kita melakukan namanya asesmen. Asesmen ini untuk menggali permasalahan ataupun latar belakang dari si anak itu. Dan biasanya ini dilakukan oleh nanti para pendamping rehabilitasi sosial ataupun para pekerja sosial. Mereka nanti akan melakukan asesmen tentang permasalahan, latar belakang, dan kebutuhan si anak ini. Jadi itu yang kami lakukan. Baik Bapak, untuk pembina di sini ada berapa orang Pak? Kalau di sini pramu sosial ada 16, ya. Ada 13, kemudian ada 2 orang petugas masak dan 1 orang petugas kebersihan. Kemudian ditambah oleh di kantor itu ada namanya pendamping rehabilitasi sosial. Pendamping rehabilitasi sosial ini ada jumlah sekitar 6 orang. Nah, ini mereka juga yang ikut membantu kalau misalnya tadi kita akan melakukan asesmen terhadap anak itu baik di rumah singgah maupun di keluarganya itu. Kalau dari Pemkot sudah berkeluarga Pak, izin Pak. Belum? Nggih. Ya sudah. Sudah punya anak. Sudah. Pian melihat anak-anak terlantar seperti itu Pak, bagaimana perasaan Pian Pak? Pertama kita merasa sedih ya. Anak-anak itu seharusnya mereka nyaman, kemudian memiliki nyaman, kemudian memiliki pendidikan yang baik. Ibaratnya masa depan mereka itu seperti apa ya, sulit untuk dinikah gitu karena mereka putus sekolah. Anak-anak sekarang ini banyak yang putus sekolah, kemudian tinggal di jalanan. Kita juga sering melihat anak-anak yang menjadi badut di jalanan. Kita sedihnya tuh kenapa anak-anak itu dibiarkan saja oleh orang tuanya, sedangkan anak-anak itu kan seharusnya usia anak itu mendapatkan penuh kasih sayang dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya. Mereka sebenarnya tidak pantas untuk berada di jalanan. Mereka itu kan seharusnya pantasnya berada di dalam pengasuhan, di dalam rumah tangganya, di dalam keluarga. Nah itu yang kadang kita sedih. Jadi masa depan mereka, masa depan pendidikan mereka begitu suram gitu kan, putus sekolah. Jadi bagaimana mereka nanti akan bekerja ke depannya, mereka meraih cita-citanya, istilahnya seperti itu kan. Sedangkan untuk sekolah saja mereka putus sekolah, ya kan? Kemudian harusnya mereka mendapat perhatian pendidikan
eh, agama, pendidikan karakter di dalam keluarga itu, mereka itu seperti tidak kehilangan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Pian pernah berbicara kepada anak-anak yang datang ke sini? Pernah eh, ada anak-anak yang satu orang tuh yang kita tersentuh sekali, ya ada seorang anak itu eh, orang tuanya meninggal, ayah ibunya meninggal. Kemudian dia pernah masuk ke suatu keluarga, tetapi ternyata keluarga itu melakukan kekerasan terhadap dia. Misalnya kita sedih, ternyata hasil mereka anak-anak umur 8 7 tahun itu ibaratnya kan lagi masa tumbuh kembang mereka itu perlu seorang figur orang tua, figur seorang ibu, ya kan. Jadi mereka tidak mendapatkan hal seperti itu, tidak mendapatkan figur orang tua, ayah dan ibunya. Kemudian setelah ayah ibunya meninggal, ditampung di keluarga yang baru, ternyata keluarga yang baru melakukan kekerasan terhadap dia, akhirnya dia lari. Nah, itu yang saya sering kali melihat sedih sekali gitu. Nah, nasib anak itu gitu, kenapa seperti itu. Dan ya akhirnya kan uh, kita secara kemanusiaan aja, kita kasih makanan, kita ajak belanja, misalnya kan kita kasih belanjaan lah, makan seperti anak sekarang. Mungkin dia belum pernah makan seperti itu, makan susu ibarat gitu kan, yang mungkin makanan-makanan atau minuman kaleng, atau yang minuman ya seperti di minimarket lah, anggaplah Indomaret seperti yang seperti mereka mungkin belum pernah mendapatkan. Dan saat kita kasihkan itu juga mereka, dia seperti kebingungan gitu kan, belum pernah dia makan atau minum seperti ini gitu kan. Dan kelihatan wajah dia tuh uh, happy gitu loh. Ada akhirnya dia ada seolah-olah dia ada mendapatkan kasih sayang gitu. Akhirnya mereka karena kita mereka merasa ada kasih sayang, mereka akhirnya memberikan kepercayaan untuk bercerita. Akhirnya kan mereka kalau sudah kita berikan seperti itu, biasanya mereka akhirnya terbuka, akhirnya panjang lebar mereka bercerita. Nah, itu seperti itu biasanya yang kita pernah alami, sampai kita tuh sedih bang melihat itu. Nah, kita melihat anak sendiri kan, punya anak gitu. Nah, sedangkan anak ini, anak terlantar ini, eh, masa depan mereka atau kasih mereka itu hilang gitu. Eh, Pasti ada kedekatan pasti pas setelah itu, Pak ya. Ada anak-anak misalnya ketika dijemput orang tuanya malah dia nggak mau pulang, Pak, karena lebih enak di sini, dibina, diberi makan, diperhatikan. Ada ada seperti itu, Pak? ada tapi eh, itu kan tetap menjadi, kita tidak bisa menahan anak itu di dalam sini, karena itu tetap anak itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimanapun itu tetap harus kita kembalikan pada orang tuanya, karena sebaik-baiknya tempat adalah berada di dalam keluarganya. Nah, itu di dalam pola pengasuhan keluarganya. Walaupun di sini misalnya diberi makan, ada tempat tidur, ada AC misalnya gitu ya, tapi tetap pola terbaik pendidikan, pola asuh itu adalah dekat dengan keluarga. Peran kita itu tidak bisa menggantikan peran seorang ibu. Peran kita hanyalah peran pengganti, tapi peran peran utama itu adalah seorang ibu dan seorang ayah. Seorang figur itu yang diperlukan oleh anak itu dalam proses tumbuh kembangnya. Bagaimana cara pian memahamkan pada anak? Biasa kan anak-anak perasa, Pak ya, ini lebih enakan sama bapak ini umpamanya, saya takut sama orang tua mungkin ya, umpamanya seperti itu. Bagaimana pian meyakinkan anak ini untuk pulang ke rumah? Biasanya kita sampaikan bahwa eh, anak bisa pulang aja ke rumah. Nanti kan kita tetap akan mendampingi, tetap akan mengunjungi mereka ke rumahnya gitu kan. Dan kita berikan eh, pemahaman yang baik bahwa ibu atau ayah ini maksudnya baik, misalnya untuk mendidik seperti ini, bahwa ibu dan ayah mereka itu eh, tetap akan melindungi, siapa lagi istilahnya yang tempat si pian ini untuk berbakti kepada orang tua, kalau bukan kepada bapak ibu yang ada sekarang ini. Nah, itu yang kita berikan pahami bahwa
pian lebih baik sama orang tuanya. Itu kesempatan pian untuk berbakti pada orang tua. Itu yang kita berikan juga pemahaman bahwa kalau ada masalah nanti kami akan datang lagi gitu. Nah, tidak ada masalah, tidak ada masalah kalau kalau ada masalah lagi kami ke sini, tapi tetap kita akan kembalikan pada orang tua. Artinya kan mereka merasa seperti itu ya, tidak masalah gitu. Baik Bapak, menarik sekali. Saya sedikit tersentuh. Pian pernah didatangi anak yang bekas dari sini. Kemudian dia mengabarkan ke Pian, saya sudah sekolah Pak. Pernah dapat berita seperti itu? Kalau itu pernah di sini, tapi dia pernah bilang sudah bekerja. Oh, alhamdulillah. Sudah bekerja, pernah datang ke sini bilang sudah bekerja. eh, Waktu itu kan kita kembali kepada dia, memang orang anak yatim piatu tapi masih ada keluarga keluarga terdekat. Nah itu kita kembali pada keluarga, dan dia lama di sini, di Mas Singgah pas lama pang sudah itu kejadiannya. Dia datang ke sini mengabarkan bahwa dia sekarang ini sedang bekerja, dan dia bawa oleh-oleh ke sini gitu. Nah bawa oleh-oleh kan, bawa makanan. Masih ingat Pak ya? Saya masih ingat sama petugas-petugasnya, petugas yang ada ini. Luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, umur berapa sih Pak mereka datang sini? Minimal dan maksimal tuh umur berapa Pak? Kalau yang Pian Ada saksikan? yang umur 3 bulan, sama ada yang baru 3 bulan. 3 bulan. Paling 3 bulan, tapi sama ibunya. Kalau ada 3 bulan karena terlantar di jalanan ya, 3 bulan ada. Kemudian yang umur 6 tahun, tapi rata-rata ya umurnya itu sekitar 6 sampai 12 tahun lah, itu rata-ratanya seperti itu. Kalau yang bayi ada juga memang yang 3 bulan atau setahun 2 tahun tuh ada. Nah, yang kemarin tuh ada juga yang 3 minggu yang lalu, kalau satu itu baru 3 bulan. Itu dengan ibunya dibawa ke sini. Dengan ibunya. Lalu diberikan Kemudian pembinaan. ya diberikan pengasuhan di sini kan sementara. Kemudian setelah itu kita lakukan penelusuran keluarga istilahnya ya, melakukan penelusuran keluarga, akhirnya ketemu uh, keluarga dari si ibu itu. Kita sampaikan bahwa uh, ini ada si ibu dan anak ini ada saat ini ada di rumah singgah. Ini bagaimana, kasihan kalau di sini terus kan. Nah, jadi kita sampaikan, dan alhamdulillah sih dari keluarganya itu menerima, malah terima kasih kepada kita kan karena sudah merawat, karena kebetulan waktu itu ibunya itu memang ada sedikit gangguan mental. Gangguan mental, lari dari rumah gitu kan, dari rumah. Kemudian ditemukan oleh polisi, dari polisi mengantar ke sini, mengantar ke rumah singgah. Waktu itu kan memang belum kita, pada hari pertama ke sini tuh kita tidak lakukan langsung wawancara, tapi kita tenangkan lah dulu dia beradaptasi di sini dengan ini. Nah, itu. Dan setelah ketemu keluarganya itu ya akhirnya kita kembali kepada keluarga. Kalau dari pantauan Pian nih Pak, menurut Pian, apa sih yang menyebabkan mereka itu pergi ke jalanan, berpanas-panas, bergaul dengan yang bukan sebayanya? Kita sering lihat dia bergaul dengan orang yang lebih dewasa, melakukan hal-hal yang di luar kegiatan anak-anak seperti biasa. Yang pertama itu ulun lihat kan memang ada rata-rata anaknya itu berasal kan dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Nah itu latar belakangnya sehingga mereka itu, anak-anak ini kan usia anak itu kan dia suka belanja ya, bahwa misalnya tahunya dapat duit aja belanja kan, sedangkan dari orang tuanya tidak bisa memenuhi itu. Akhirnya mereka kan mencari jalan sendiri. Artinya mencari jalan sendiri itu artinya dengan ke jalan, mencari jalan dengan mengamen, dengan menjadi badut, menjadi manusia silver. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, eh, eh, orang tua yang abai, artinya mengabaikan pengasuhan terhadap anak-anak ini itu. Artinya seringkali juga orang tua itu ya menuntut anak itu untuk mengamen. Jadi dia kadang menjadi sumber penghasilan bagi orang tuanya. Padahal yang namanya bekerja itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan anak. Ya kan? Undang-undang pekerja juga ada kan, undang-undang perlindungan pekerja itu usia anak itu tidak diperkenankan.
untuk bekerja malah itu bisa kena pidana. Kalau suatu perusahaan atau apa mempekerjakan anak itu kan tidak boleh. Itu juga dilindungi oleh PBB kan, ada undang-undangnya dan sudah diratifikasi oleh Indonesia bahwa tidak boleh ada pekerja anak. Nah, cuma kadang kan orang mereka itu kan tidak paham. Artinya orang tua tuh disuruh anak-anak ke jalan, setor sama orang tuanya, kemudian menjadi badut, menjadi pengamen, menjadi manusia silver atau dan itu tadi ya di antara dua itu yang menurut saya yang salah satu faktor yang paling utama lah ya, yang menyebabkan anak-anak itu turun ke jalan. Tapi kalau dari Pian sebenarnya anak-anak apakah memang mutlak nggak bisa memiliki penghasilan? Karena beberapa kan ada anak-anak yang kreatif, dia bikin karya seni lalu dijual ke temennya, umpamanya seperti itu. Kalau dari kreativitas kan tuh tidak masalah. Kalau yang kalau kalau secara kreativitas itu tidak ada masalah. Yang ini kan tuntutan untuk bekerja, untuk menyetor itu yang yang tidak diperkenankan. Artinya anak itu target untuk setor sekian sama orang tuanya itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kreativitas itu beda kan seperti itu. Tapi kreativitas itu juga bukan harus tuh berada di lampu merah di jalanan. Kalau kreativitas itu artinya berada di sekolah, mereka ada ajang kreativitas, kemudian atau di panti-panti yang ada tempat pelatihan untuk anak. Nah, itu memang tidak masalah, tapi yang masalah ini adalah orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu untuk eksploitasi secara ekonomi, untuk memperoleh penghasilan dan disetorkan kepada orang tua, itu yang tidak diperkenankan. Artinya yang dalam tanda petiknya eksploitasi anak itu yang tidak diperkenankan. Kalau kreativitas tidak masalah, anak itu boleh, malah anak itu harus didorong kreativitasnya kan, kreativitasnya. Tapi yang tidak diperkenankan adalah kreativitas itu dijadikan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi oleh orang tuanya, itu yang tidak boleh. Apalagi sampai ke jalanan, Nah, Pak. apalagi sampai ke jalanan. Baik Bapak, kita kembali ke rumah singgah ini Pak. Bagaimana sih prasarana di sini Pak? Sarana dan prasarana di tempat yang bertugas ini. Kalau di sini ada 5 wisma lah, isinya 5 wisma ya. Kemudian di sini ada bangunan kantor, kemudian ada tempat ruang memasak, kemudian ada rencana ruang pelatihan di sebelah sini. Kemudian tahun ini akan dibangun ruang klinik kesehatan dan gedung asesmen. Jadi kalau anak-anak itu selama ini kan kalau asesmen di sini nih, di sini, kemudian pemeriksaan kesehatan juga di situ, memakai masih ruangan di kantor ini. Nanti ada nanti yang ruang khusus kita bangun, insya Allah tahun ini sedang berjalan, itu ada tambahan ruang asesmen. Gitu. Dan ada lapangan di sini, lapangan olahraga. Baik Bapak, ada ruang kesehatan Pak ya? Ada dokternya berarti Pak? Ada. Tapi secara berkala pemeriksaannya. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu di ruang situ. Ada kan ruang pemeriksaan dokter situ. Jadi nanti kita bekerja sama dengan dokter dari puskesmas yang melakukan kunjungan ke sini secara berkala, didamping oleh para perawat dan apotekernya yang menyiapkan obatnya. Adakah kendala Pak dalam menjalankan tugas ini Pak? Ini tugas berat kayaknya Pak. Kendala itu karena kita berhadapan dengan preman lah istilahnya, yang kadang satu anak YKP tadi misalnya hasil razia kan datang ke sini, diantar ke sini, kemudian mereka mau langsung ngambil anak itu, padahal kan kita ini mau asesmen dulu. Istilahnya mereka menganggap kita mau memenjarakan, padahal kita di sini bukan penjara. Di sini kita cuma melakukan asesmen untuk mengetahui, itu tadi yang saya bilang, asesmen itu untuk mengetahui kebutuhan, latar belakang dan permasalahan anak itu, bukan untuk apa-apa. Cuma kadang dari para orang tua atau preman-preman yang itu kan yang datang ke sini yang seringkali marah-marah, mereka kadang bentak-bentak sama petugas, kadang ngancam-ngancam mau memecah kaca, mau memukul petugas. Itu yang seringkali dan beberapa kali kami hadapi. Cuma belum pernah sih terjadi sampai pemukulan secara fisik, belum, tapi baru pengancaman lah, dan itu memang kita menghindari juga.
Kalau dari kerjasama antar instansi seperti apa? Dari dinas kesehatan Pak, dengan satpol dan juga polisi barangkali seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kerjasama berjalan dengan sangat baik dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, kemudian eh, Kementerian Agama, kemudian dari dinas-dinas lain seperti P3A, itu semua saling berjalan dengan baik. Jadi kalau itu saling koordinasi, saling melengkapi terhadap, karena intinya kan permasalahan sosial ini tidak bisa dilakukan oleh dinas sosial saja, perlu koordinasi dan koordinasi maupun aksi lintas organisasi, lintas SKPD lah ya kan. Jadi agar penanganan permasalahan sosial itu dapat diselesaikan secara bersama-sama. Selama ini saya berjalan baik, bagus, saling mengisi dengan dinas kesehatan, juga dengan Satpol PP, Kementerian Agama. Bapak ada pesan-pesan untuk orang tua di luar sana? Pesan-pesannya ya untuk orang-orang tua di luar sana bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Berikanlah pengasuhan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, yang berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Terima kasih Bapak. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Nur Ahmad Safarudin, Bapak, sebagai koordinator rumah singgah Dinas Sosial Banjarmasin ya Pak ya. Anak-anak itu mungkin kita melihat hari ini dia nakal, tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Mereka masih punya masa depan, dan kita berharap anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin ini, bisa menjadi anak-anak yang berkembang, bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan memiliki masa depan yang cemerlang. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik, saya Saif, jurnalis Banjarmasin Pos, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.